Mariupol kini neraka berdarah. PBB perang tak dimenangkan siapapun. Ribuan orang Ukraina berusaha melarikan diri dari pengepungan hebat di kota Mariupol oleh pasukan Rusia pada Selasa 22 Maret 2022. Sekjen PBB meminta Moskow untuk menghentikan perang yang tidak dapat dimenangkan pihak manapun itu. Pelabuhan strategis di Laut Azov juga telah mengalami penembakan tanpa henti, tetapi para pejabat Ukraina mengatakan bahwa pelabuhan itu belum direbut oleh Rusia. Pemandangan neraka yang mengejutkan penuh dengan mayat dan bangunan yang hancur, kata warga Mariupol yang berhasil melarikan diri dari kota tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato malamnya bahwa satu kelompok Ukraina yang melarikan diri di sepanjang rute kemanusiaan telah ditangkap oleh pasukan Rusia. Ada sekitar 100.000 orang di kota dalam kondisi tidak manusiawi dalam blokade total. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada obat-obatan di bawah pengeboman terus-menerus. Kata Zelensky dikutip dari channel News Asia Rabu 23 Maret 2022. Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan agar Rusia mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini. Bahkan jika Mariupol jatuh, Ukraina tidak dapat ditaklukkan kota demi kota, jalan demi jalan, rumah demi rumah, ujarnya. Perang ini tidak dapat dimenangkan, cepat atau lambat, perang ini harus berpindah dari medan perang ke meja perdamaian. Itu tidak bisa dihindari, ujarnya lagi. Dengan terhentinya serangan Rusia, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memperingati bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bisa saja akan menggunakan senjata kimia dan biologi. Oleh karena itu, berbagai kemungkinan harus diantisipasi. Negara Rusia terus menggempur kota Mariupol, Ukraina terlepas dari laporan soal kekurangan logistik yang dialami pasukan pemerintah Presiden Vladimir Putin. Yang terbaru, 2 pembesar juga dilaporkan telah dijatuhkan Rusia ke kota tersebut. Deru tembakan juga tidak berhenti terdengar di Mariupol sejak hari pertama invasi negara Rusia berlangsung. Citra satelit juga menunjukkan lebih banyak kebakaran dan kehancuran yang terjadi di kota terbesar ke-10 yang terletak di tenggara Ukraina. Menurut gambar satelit yang diperoleh Maxar Teknologi, terlihat asap tebal mengepul tinggi dari sejumlah gedung di Mariupol karena terbakar. Foto-foto tersebut merupakan satu-satunya gambaran sekilas kondisi terkini di kota Mariupol. Di kota ini tidak ada surrealis independen yang melaporkan situasi sekitar mengingat pertempuran sengit Rusia dan Ukraina yang terus berlangsung. Akses makanan, air bersih hingga listrik juga sangat terbatas. Padahal masih banyak warga sipil yang terjebak di kota Mariupol terlepas dari koridor evakuasi kemanusiaan yang sempat dibuka oleh Rusia. Kota Mariupol menjadi salah satu kota yang sejak awal invasi berlangsung terus digempur oleh Rusia. Di area paling timur lingkungan tersebut setengah dari gedung apartemen tampak hancur total. Selain pabrik dan apartemen, Rusia juga membombardir fasilitas publik lainnya di kota Mariupol seperti ketua teater hingga sekolah sendiri yang diyakini menjadi tempat penampungan warga sipil yang masih terjebak di kota tersebut. Presiden Ukraina bahkan menganggap kuburan Rusia sudah mengubah kota Mariupol menjadi debu. Perang Rusia di Ukraina sudah berjalan selama 1 bulan, menewaskan ribuan orang, mengubah kota-kota menjadi reruntuhan dan memaksa jutaan lainnya mengungsi. Perjalanan perang di Ukraina dimulai sejak Rusia menumpuk pasukannya di sepanjang perbatasan antar kedua negara pada awal tahun 2021. Moskow sempat menarik pasukan pada bulan April untuk membuka jalan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun pertemuan itu gagal memberikan hasil yang berarti, sehingga tidak mampu meredakan ketegangan AS Rusia. Sejak itu, Rusia kembali menumpuk pasukannya di perbatasan-perbatasan Ukraina, dan sampai akhir tahun lalu jumlahnya mencapai 150.000. Moskow membantah berencana menggelar serangan ke Ukraina dengan mengatakan tuduhan itu merupakan upaya mendiskreditkan Rusia. Pada saat yang sama, Rusia juga meminta AS dan sekutu-sekutunya di Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menolak pengajuan keanggotaan Ukraina. Moskow juga meminta NATO mundur dari Eropa Timur. Negara-negara barat menolak tuntutan Rusia tersebut. Pada 21 Februari 2022, Putin mulai meningkatkan eskalasi dengan mengakui 2 wilayah di Ukraina Timur sebagai negara merdeka. Rusia mendukung pasukan separatis yang memerangi pasukan Ukraina di 2 wilayah itu sejak tahun 2014. Invasi dimulai tepat 1 bulan yang lalu, 24 Februari 2022. Putin menyebutnya sebagai operasi militer khusus yang bertujuan demilitarisasi Ukraina dan menangkap yang mereka sebut nasionalis Nazi. Militer Rusia mulai menggelar serangan ke fasilitas militer dan infrastruktur penting Ukraina. Pasukan Rusia masuk ke Ukraina melalui Crimea di selatan, lewat perbatasan timur dan sekutu Moskow, yakni Belarusia yang berbatasan dengan Ukraina di sebelah utara. Putin mengatakan Rusia tidak memiliki pilihan.
selain bertindak setelah Washington dan sekutu-sekutunya mengabaikan tuntutan jaminan keamanan Rusia. Pemimpin-pemimpin Barat membantah klaim tersebut dengan mengatakan Putin hanya mencari alasan untuk menggelar serangan. Putin menyebutnya sebagai operasi militer khusus yang bertujuan demilitarisasi Ukraina dan menangkap yang mereka sebut nasionalis Nazi. Militer Rusia mulai menggelar serangan ke fasilitas militer dan infrastruktur penting Ukraina. Pasukan Rusia masuk ke Ukraina melalui Crimea di selatan, lewat perbatasan timur dan sekutu Moskow, yakni Belarusia yang berbatasan dengan Ukraina di sebelah utara. Putin mengatakan Rusia tidak memiliki pilihan selain bertindak setelah Washington dan sekutu-sekutunya mengabaikan tuntutan jaminan keamanan Rusia. Pemimpin-pemimpin Barat membantah klaim tersebut dengan mengatakan Putin hanya mencari alasan untuk menggelar serangan. Militer Rusia pun merangsek maju ke ibu kota Kyiv yang berlokasi sekitar 75 km sebelah selatan perbatasan Belarusia, kota terbesar kedua Ukraina yakni Kharkiv di sebelah timur dan kota-kota Laut Azov dan Laut Hitam di selatan. Rusia juga selama berpekan-pekan mengepung rapat kota pelabuhan Mariupol. Kota itu pun menjadi simbol penderitaan rakyat Ukraina. Ribuan orang meninggalkan kota tersebut, memicu gelombang pengungsi pada PBB perkiraan sekitar 3,5 juta orang. Rusia mengklaim hanya mengincar fasilitas-fasilitas militer, tapi terbukti serangan udara dan rudal mereka menghancurkan pemukiman warga, sekolah, dan rumah sakit di seluruh Ukraina.